Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Alfa Victoria, nomor urut 17 dari 11.5, akan mengerjakan tugas video remedi geografi tentang mitigasi bencana. Pengertian dan jenis bencana. 1. Pengertian bencana. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Monte, bencana hanya dapat muncul apabila ancaman bencana bertemu dengan kerentanan fisik, ekonomi, sosial, lingkungan, kebijakan, dan politik, dan tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai oleh masyarakat. Selain bencana, Indonesia turut memiliki risiko bencana non-alam dan bencana sosial, misalnya seperti COVID-19 serta konflik antar suku. Bencana merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektivitas atas komponen bahaya yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan dan kemampuan suatu komunitas dalam pengelolaan ancaman. Kerentanan, ancaman, dan kapasitas merupakan faktor yang memengaruhi risiko bencana. A. Kerentanan. Menurut BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2015, kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kurangnya pendidikan dan pengetahuan, kemiskinan, atau kelompok rentan yang meliputi lansia, balita, serta ibu hamil, sehingga menimbulkan risiko bencana lebih tinggi. Adapun menurut Arifin 2010, menurut pengetahuan kerentanan bencana alam suatu wilayah yaitu sebagai berikut. 1. Pemilahan alternatif pada wilayah yang akan dikembangkan. 2. Menetapkan wilayah yang berupa limitasi atau pembatas. Kawasan dengan tingkat kualitas kerentanan bencana alam tinggi perlu dihindari. 3. Melakukan stabilisasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor negatif sebagai kendala bagi pengembangan wilayah. 4. Maksimalkan atau meningkatkan faktor-faktor positif atau pendukung bagi pengembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana atau meminimalisir risiko yang disebabkan bencana. Oke, selanjutnya B. Ancaman. Ancaman atau hazard selalu diidentifikasi dengan bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2008, ancaman merupakan suatu kondisi yang secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman adalah segala sesuatu berpotensi merugikan, merusak, dan menimbulkan bencana. Ancaman dapat mengganggu kehidupan manusia, terutama mereka yang rentan mengalami bencana dan bahaya terkait. Contohnya, jika badai angin berkekuatan besar melanda wilayah tanpa penghuni, maka badai tersebut tidak dianggap sebagai bencana karena tidak berdampak pada kehidupan penduduk.
dapat disimpulkan bahwa terjadinya bencana merupakan suatu kolektivitas komponen antara ancaman dengan kerentanan suatu wilayah. Selanjutnya C. Kapasitas. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Penilaian kapasitas masyarakat terhadap bencana berdasarkan 3 indikator, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, dan bertahan hidup. Yang pertama, mitigasi. Mitigasi adalah upaya mengurangi dampak risiko bencana sehingga masyarakat dituntut untuk memahami karakteristik lingkungan sekitar dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana terkait. Selanjutnya yang kedua, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan respon cepat yang dilakukan masyarakat ketika bencana terjadi. Yang ketiga, ketika masyarakat sudah memahami kondisi lingkungan sekitarnya serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan, maka dapat dikatakan masyarakat telah mampu bertahan hidup dalam lingkungannya. Selanjutnya, nomor 2, jenis-jenis bencana. Bencana dikelompokkan menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi di suatu daerah, mulai dari guncangan atau getaran tingkat rendah hingga tingkat tinggi yang membahayakan. Tsunami. Tsunami merupakan munculnya ombak sangat besar yang menyapu daratan sebagai akibat adanya gempa bumi di laut, terjadinya tumpukan benda besar secara cepat di laut maupun angin ribut. Tsunami sangat membahayakan karena bisa menyapu bersih permukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Selanjutnya yang ketiga, letusan gunung api. Kejadian gunung meletus merupakan proses gunung memuntahkan materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin maupun magma. Waktu terjadinya letusan gunung biasanya bisa diprediksi sehingga korban jiwa maupun harta benda bisa diminimalisir. Selanjutnya yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, selain gempa bumi, banjir, dan kekeringan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanah longsor terjadi akibat pergerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Selanjutnya yang kelima, banjir. Berdasarkan informasi laman Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Jawa Tengah, banjir adalah keadaan suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun demikian, jenis banjir tertentu dapat datang tiba-tiba akibat angin badai atau kebocoran tanggul yang disebut banjir bandang. Selanjutnya yang keenam, kekeringan. Kekeringan berkaitan dengan ketersediaan air atau suplai air suatu wilayah. Jika ketersediaan air berkurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk, dapat menimbulkan bencana kekeringan. Kekeringan merupakan fenomena hidrologi yang paling kompleks karena berkaitan dengan isu-isu mengenai iklim, tata guna lahan, norma pemakaian air, serta manajemen seperti persiapan maupun antisipasi. Selanjutnya yang ketujuh, kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan umumnya
terjadi akibat faktor alam seperti sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, dan leleran lahar. Namun demikian, pada beberapa kasus terdapat beberapa lahan yang sengaja dibakar oleh manusia. Oke, yang selanjutnya yang ke-8, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah serta merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai atau tornado bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada, sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan adanya epidemi, serta wabah penyakit. Berikut ini merupakan beberapa contoh bencana non-alam. 1. Kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau di industri. Selanjutnya yang kedua, kegagalan modernisasi. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Tujuan dari modernisasi adalah untuk mengubah menjadi lebih praktis, cepat, menguntungkan, dan modern. Namun tidak semua orang dapat beradaptasi dengan modernisasi ini. Hanya masyarakat tertentu yang dapat mengikuti dan bertransformasi mengikuti modernisasi. Selanjutnya yang ketiga, epidemi atau wabah penyakit. Epidemi atau wabah penyakit merupakan salah satu penyebab terbesar kematian penduduk. Penyebab terjangkitnya wabah yang menimbulkan kematian bisa disebabkan beberapa faktor seperti alam, manusia, maupun penyakitnya. Selanjutnya, yang C, bencana sosial. Indonesia dikenal sebagai negara miniatur dunia, terdiri atas multi etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun demikian, jika kemajemukan ini tidak dikelola dengan baik dan tidak adanya kesadaran masyarakat bahwa bangsa Indonesia ini majemuk, maka hal ini dapat menjadi ancaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari suatu bencana baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana juga bertujuan untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana dengan berbagai upaya, baik melalui pembangunan fisik, mitigasi struktural maupun kebijakan dan regulasi, mitigasi non-struktural. Tujuan mitigasi bencana meliputi mengurangi korban jiwa. Dengan upaya mitigasi, diharapkan jumlah korban jiwa akibat bencana dapat dikurangi. Selanjutnya, mengurangi kerugian ekonomi. Dengan berupaya melakukan mitigasi, selain berkurangnya korban jiwa, juga bertujuan untuk meminimalisir kerusakan dan infrastruktural properti dan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Mitigasi membantu masyarakat memahami risiko bencana, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana bersikap saat bencana terjadi. Selanjutnya, menyiapkan infrastruktur yang tahan bencana. Dengan membangun infrastruktur yang kuat dan tahan terhadap berbagai jenis bencana, dampak kerusakan dapat diminimalisir. Selanjutnya, mengembangkan sistem peringatan dini. Mitigasi juga mencakup pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman bencana. Selanjutnya, menyusun perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana. Mitigasi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan
potensi risiko bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui pembangunan fisik dan prasarana yang dirancang untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana seperti tanggul, bangunan tahan gempa, atau sistem peringatan dini. Sementara itu, mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana melalui kebijakan, regulasi, sosialisasi, dan pendidikan, seperti penyusunan tata ruang, penyediaan informasi, pelatihan, dan simulasi evakuasi. Mitigasi struktural. 1. Pembangunan prasarana fisik, pembuatan waduk, bendungan, atau kanal untuk mengendalikan banjir. Kedua, penggunaan teknologi, sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. 2. Mitigasi non-struktural, penyuluhan dan sosialisasi, memberikan informasi tentang bahaya bencana, cara-cara mitigasi, dan prosedur evakuasi. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan, melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah rawan bencana dan kondisi lingkungan. Reboisasi hutan, membantu mengurangi risiko banjir dan longsor. Selanjutnya, pelaksanaan peraturan dan undang-undang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait pembangunan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, pelaksanaan peraturan dan undang-undang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait pembangunan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan, melakukan pemantauan berkala terhadap wilayah rawan bencana dan kondisi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, untuk mitigasi bencana tsunami dan gempa, saya mempunyai 2 contohnya yang saya buat, yaitu sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Yang harus kita lakukan sebelum bencana terjadi: 1. Edukasi dan persiapan. Pelajari tanda-tanda tsunami dan latih evakuasi untuk kesiapsiagaan diri, keluarga, dan masyarakat. Kedua, rencana evakuasi. Membuat jalur evakuasi dan tetapkan titik kumpul yang aman dari zona bahaya, agar masyarakat tidak kebingungan harus lari kemana. Yang ketiga, penguatan infrastruktur. Bangun dan perkuat bangunan di lokasi yang aman agar lebih tahan bencana. Yang keempat, persediaan darurat. Menyiapkan tas siaga, obatan, dan perlengkapan penting lainnya, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi setelah bencana. Selanjutnya, saat bencana tsunami terjadi, yang pertama harus kita lakukan adalah evakuasi cepat. Segera menuju zona tinggi atau zona aman, jauhi pantai atau area rendah. Selanjutnya, yang kedua, ikuti peringatan dini, dengarkan dan ikuti instruksi dari petugas serta tanda peringatan resmi. Selanjutnya, yang ketiga, hindari kembali terburu-buru setelah bencana terjadi. Hindari pulang terburu-buru ke daerah sampai pihak berwenang menyatakan daerah tersebut telah aman. Selanjutnya, setelah bencana terjadi. 1. Periksa keselamatan. Pastikan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar sebelum melakukan aktivitas kembali. Kedua, bantu sesama. Memberikan pertolongan pertama dan dukungan bagi korban yang terdampak tsunami. 3. Dengarkan informasi resmi. Mengikuti arahan dari pihak berwenang. Selanjutnya, yang mitigasi gempa bumi. Sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Yang harus kita lakukan:
sebelum bencana terjadi. Yang pertama harus kita lakukan adalah memberi edukasi dan pelatihan. Masyarakat yang dapat mengurangi risiko cedera dan Yang pertama, memberi edukasi dan pelatihan. Masyarakat yang telah teredukasi dapat membantu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga. Yang kedua, membuat rencana evakuasi atau membuat jalur evakuasi yang dituju. Dapat membantu orang-orang mengetahui jalur keluar dan tempat titik berkumpul. Yang ketiga, memastikan bangunan rumah kita bangunan tahan gempa, karena dapat mengurangi kerusakan fisik dan meningkatkan keselamatan penghuni. Yang keempat, persediaan darurat. Menyiapkan tas siaga dan perlengkapan penting lainnya, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi setelah bencana. Selanjutnya, saat bencana terjadi. Yang harus kita lakukan saat bencana gempa terjadi adalah yang pertama, melindungi diri. Merunduk di bawah meja atau struktur yang kuat melindungi diri dari benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera serius. Yang kedua, hindari area berbahaya. Menjauh dari jendela, pintu, dan benda berat, mengurangi risiko terkena pecahan kaca atau kejatuhan barang. Yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Tetap tenang dan tidak panik sangat diperlukan saat bencana terjadi, karena jika kita tetap tenang dan tidak panik, kita akan lebih bisa membantu orang dan tidak kebingungan harus ngapain. Nah, mengendalikan kepanikan itu membantu orang untuk berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, setelah bencana terjadi, periksa diri dan orang lain. Memastikan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan baik membantu dalam memberikan pertolongan yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua, hindari ruangan yang rusak. Menghindari bangunan yang mungkin tidak stabil, mengurangi risiko cedera lebih lanjut. Ya, selanjutnya, dengarkan informasi resmi. Mengikuti arahan pihak berwenang. Selanjutnya, bantu korban. Memberikan pertolongan pertama dan menghubungi layanan darurat jika ada keluarga atau tetangga kita yang terluka akibat gempa yang terjadi. Sekian dari saya, Natasha Alfa Victoria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip.